Yang kedua, ini mengenai ada laporan masyarakat yang masuk ke Komisi 3 Pimpinan tertanggal 15 Mei 2025. Ini tentang satu PT bernama Warna Mekar Karisma Property. Perusahaan ini adalah pemenang lelang dari beberapa aset di mana sudah dia membayar penuh, membayar PNBP, membayar semua persyaratan. Tapi sampai dengan saat ini, tanah yang dimaksud itu tidak dapat dieksekusi. Artinya bahwa pemilik barang dalam tanda petik adalah pihak Kejaksaan Agung. Barang sitaan ini. Yang melelang itu adalah Kejaksaan Agung. Sudah diappraise. Dan itu dibeli di depan publik. Yang melelang adalah kantor lelang negara. Sudah bayar lunas. Tapi sampai dengan sekarang aset itu tidak diserahkan. Ini pada zaman Jaksa Agung Pak Prasetyo ya. Di sini banyak sekali kalau saya lihat ini ya. Ada pendapat dari Jampitsus waktu itu Pak siapa namanya? Ada wakilnya atau asistennya waktu itu adalah Pak Febri sekarang yang merupakan Jampitsus, yang mengatakan bahwa seluruh prosedur sudah dilaksanakan. Tapi sampai dengan saat ini belum juga diserahkan kepada yang bersangkutan. Nah, kami minta agar Kejaksaan Agung ini kan juga penegak hukum, melindungi warga negara. PT yang dimaksud ini telah membeli dengan cara yang baik, terang benderang, semua kewajibannya sudah dibayar, tapi sampai dengan saat ini belum juga diserahkan. Oleh karena itu kami minta penjelasan juga dari Badan Pengelola Aset. Mungkin Bapak masih baru atau badan ini masih baru ya, tapi kalau memang nggak bisa memberikan penjelasan saat ini, kami minta agar pada rapat berikutnya dapat memberikan penjelasan kepada kami. Saya rasa demikian. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih para teman-teman anggota Dewan yang saya hormati. Pak Kepala Badan Aset dan seluruh tim yang hadir di sini. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rano, Pak Ketua, Pak Habib, dan juga teman-teman juga Pak Hinca. Artinya apa yang sudah disajikan di dalam laporan ini belum tergambar jelas mengenai aset-aset yang sudah dirampas dan yang sudah dilelang. Dan bukan kita hanya membicarakan badan aset ini pengelolaan terkait hanya Pitsus, tapi juga pidana umum. Ya. Pidana umum pimpinan ya banyak juga rampasan-rampasan dari pidana umum. Artinya badan aset ini semua yang mengelolanya. Jadi bukan hanya Pitsus. Nah, oleh karena itu Pak Kepala Badan, kalau kita mau transparan, akuntabel dalam penanganan ini, apa yang disampaikan oleh tadi para pimpinan dan teman-teman, saya kira ke depan ya ini tolong disajikan semua data yang komprehensif. Berapa yang disita oleh penyita, berapa yang diputus barang bukti, berapa yang Bapak terima. Buat rapi kolomnya supaya tahu kita dari awal ini sampai akhir cocok apa enggak. Ada yang enggak berubah ini. Siapa yang melakukan merubah? Bapak juga nanti tidak merasa ada yang dikibuli sebagai Bapak yang bertanggung jawab mengelola aset ini. Jadi tolong ini Pak, ini saya kira ini perlu ini kalau kita mau transparansi ya. Dan berapa dari sebagian ini aset yang sudah dilelang dan berapa yang belum laku. Karena seperti tadi 5 triliun asuransi, apakah ini sudah semua asetnya itu 5 triliun itu sudah terlaku? Barangkali ada yang belum laku
Ya, demikian juga saya kira perkara-perkara yang lain, karena kita kemarin itu pernah mengenai net 89 barang bukti yang belum laku di perkara Pidum, banyak yang belum laku. Ya, banyak yang sudah laku. Artinya ini tanggung jawab siapa? Jadi sehingga ini harus, saya kira perlu Pak Kepala Badan ini menginventarisir dengan rapi, ya. Jadi supaya nanti solusi yang diberikan oleh kami mendorong barang-barang nggak laku ini, ya, terbuka semua. Tentu yang tidak kalah menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sudeson terhadap mengenai soal tanah Keragilan. Ini sudah di perkara tahun 8 tahun yang lalu, tahun 2017-18. Saya kira mungkin barangkali masih ada lagi barang yang sudah dilelang bermasalah, tapi Bapak juga belum sajikan di sini. Contoh tadi itu Keragilan tanah BLB, ya, sudah 8 tahun dilelang dan sudah berproses hukum. Ya, ada tunnya, ada juga perdatanya, ada juga nota pendapat dari Jampitsus, Jamdatun dan Jamintel bahwa ini sudah nggak ada masalah lagi. Tapi sampai sekarang pemilik belum menikmati. Pak Kepala Badan, tolong kita juga, ya, sebagai menegakkan hukum, menegakkan keadilan, kalau sudah hak orang sudah dilindungi keperdataannya, ya, 1322 dengan secara resmi, tolong juga kita hargai mereka. Ya, jangan kita hanya berbicara soal nanti penegakan hukum korupsi kita hebat-hebat, tapi penyelesaian perkara hak orang pun kita nggak selesaikan. Mohon ini dicermati dan harus dituntaskan. Ini kemana-mana juga suratnya saya lihat ini sudah banyak sekali, ya, seluruh lembaga instansi, ya, sudah ini banyak sekali nih, Kemenko Polhukam, ke Presiden, kemana-mana, ke Lurah juga, udah ikut juga sampai ke Lurah ini. Artinya, ya, belum, senior belum. Artinya ini pengen kita satu kepastian hukum, jangan ini bertele-tele, ya, supaya ini menjadi, jangan mencoreng daripada lagi mengurangi semangat daripada kejaksaan ke depan dalam melaksanakan tugasnya. Ini mohon menjadi atensi. Saya kira itu aja masukan dari saya. Terima kasih pimpinan. Pak Martin. Yang pertama, saya ingin menjawab dulu Pak, mungkin pertanyaan terkait dengan lelang PT Wana Mekar Karisma Property, bahwa memang benar beliau sudah melakukan lelang, yaitu kalau nggak salah tahun 2018 dan dinyatakan menang. Kemudian ada suatu penilaian dari waktu itu PPA bahwa harga lelang ini mungkin terlalu rendah atau ada suatu permainan, sehingga 11 sertifikat asli yang mestinya diserahkan kepada pemenang yaitu PT Wana Mekar Karisma masih sampai sekarang ditahan oleh Kejaksaan Agung. Oleh karena itu benar bahwa PT Wana Merta pernah melakukan gugatan TUN dan dinyatakan menang, memerintahkan Kejaksaan untuk menyerahkan sertifikat tersebut, namun demikian juga belum diserahkan, dan pada akhirnya PT Wana Mekar Karisma Property itu melakukan gugatan perdata melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan nomor 342-PDT-G-2019-PN Jakarta Selatan. Intinya menggugat Kejaksaan Agung, kemudian PPA, kemudian Pak Prasetyo, Ibu Srikanti, dan juga turut tergugat Presiden Republik Indonesia dan juga Menteri Keuangan. Intinya pihak tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menahan 11 sertifikat tersebut. Nah, beberapa laporan dari pihak PT Wana Merta itu
setelah kami pelajari termasuk yang disampaikan kepada Komisi 3 DPR yang kepada kami untuk menjawab bahwa beliau hanya menyampaikan kepada putusan TUN yang memenangkan, tetapi tidak pernah menyampaikan gugatan perdatanya. Dalam gugatan perdata tersebut bahwa pada tingkat pengadilan negeri pihak penggugat dimenangkan. Kemudian jaksa pengacara negara melakukan banding dan dimenangkan. Kemudian pihak PT Wana Marga melakukan kasasi, tetap kasasinya ditolak sehingga kejaksaan dimenangkan. Kemudian PT Mekar Paronta juga melakukan PK-nya ditolak sehingga kejaksaan dimenangkan dan tidak ada dengan dimenangkan tersebut, maka kejaksaan dengan menahan 11 sertifikat tersebut bukan melakukan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu tidak ada dasar bagi kami karena kejaksaan tidak dinyatakan salah untuk menyerahkan. Itu yang pertama. Kemudian Izin Ketua, kalau berkenan. Jadi begini, Kepala Badan Pemulihan Aset. Benda itu kan dilelang oleh negara. Ya. Itu pertama. Yang kedua, ya, mohon izin kalau boleh saya lanjutkan dulu. izin sebentar aja. Ya. Oke. Jadi itu dilelang oleh negara, ya kan? Ya. Yang berhak mengatakan pemenang itu adalah kantor lelang, bukan kejaksaan. Sesuai dengan apa yang diminta oleh penggugat. Sesuai dengan apa yang diminta oleh penggugat. Nah, oleh karena itu, karena dalam yang dipermasalahan adalah bahwa menahan 11 sertifikat ini adalah suatu perbuatan melawan hukum dan harus menyerahkan. Ternyata pengadilan yang sudah melakukan hukum mengatakan bahwa dengan menahan 11 sertifikat ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dan dalam pertimbangan hakim banding juga mengatakan ada suatu yang menyatakan bahwa proses lelang tidak sah dan dapat dibatalkan oleh KPKNL Serang di dalam pertimbangan. Nah, oleh karena itu bahwa dasar kami justru karena saya berpegang pada hukum, yaitu putusan pengadilan sudah inkrah itu, maka kami tidak menyerahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa perkara pidana yang terkait dengan barang yang dilelang ini adalah tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 371 tidak mengenal adanya suatu sita eksekusi. Kalau terpidana tidak membayar uang pengganti, maka cara untuk menagihnya melalui gugatan perdata. Nah, setelah kami pelajari bahwa barang-barang disita eksekusi, dasarnya apa enggak? Oleh karena itu, tentu saja ini masih ada suatu permasalahan dengan pemilik barang yang dilelang tersebut. Nah, oleh karena itu memang kami sampaikan kepada pihak PT Wana Mekar dan mohon izin bahwa ini terkait dengan kasus Indra Raharja yang harus membayar uang pengganti sekitar 1,9 triliun. Dan sampai sekarang uang pengganti yang belum dibayar adalah sebesar 1,7 triliun dan di mana ahli waris sudah menyatakan ingin membayar, sekarang baru berusaha untuk menjual beberapa properti berupa tanah. Nah, tentu saja kami akan menemukan pada pihak, barangkali kalau misalkan ternyata nanti uang pengganti sudah dibayar lunas dan juga pihak ahli waris Indra Raharja itu sudah mengikhlaskan dan tidak akan melakukan mungkin suatu gugatan-gugatan, maka saya kira bisa diselesaikan dengan damai. Jadi intinya bahwa kenapa kami tidak menyerahkan, karena ada putusan perdata yang menyatakan bahwa kejaksaan menahan 11 sertifikat ini bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Itu. Terima kasih, Pak. Interupsi pimpinan. Jadi begini, saudaraku Kepala Badan Aset, sama-sama nggak kita, ya. Tapi walaupun
sama-sama, artinya kita mau meluruskan saja, ya, tidak mau melecehkan daripada lembaga kita supaya mencari solusi atau keadilan. Badan aset ini kan sebenarnya tidak berhak menilai soal materi hukumnya. Persoalannya Bapak itu hanya menyimpan barang aset, ya, menyerahkan, ya, mengeksekusi, kan kira-kira demikian. Dan ini sudah berproses dengan juga perdata, ya, artinya sudah ada juga dari Jamdatun juga membuat suatu pendapat hukum, dan Jamintel juga sudah memberikan pendapat hukum. Artinya ini sudah selesai. Tolong segera disikapi oleh Kepala Badan Aset. Artinya tidak boleh lagi, saya kira, Badan Aset itu mengomentari ini karena bukan kewenangannya Bapak lagi. Jadi kalau begini semua, di manalah rasa keadilan, di manalah nanti ini kepastian hukumnya, ya? Kenapa dilelang? Kalau begitu kita salahkan dong. Nanti salah lagi, kita yang salah. Kenapa dilelang? Kalau memang itu berbeda nomenklaturnya Undang-Undang Korupsi tahun 77, nomor 3 tahun 71. Ya, kenapa dilelang? Betul. Gitu loh. Jadi siapa mau kita mau salahkan pimpinan nanti? Saya kira janganlah. Ya, tolong kita ini harus. Dan juga di putusan itu pun sebetulnya tidak ada membatalkan lelang, ya. Tidak ada jelas, dalam pertimbangan juga enggak ada. Jadi sudah semua membaca publik ini, kalau saya menyarankan coba dikaji kembali yang baik, ya. Karena kita pun sudah koordinasi dengan Jamdatun, dengan juga para pengacaranya juga sudah menjelaskan. Itu artinya udahlah, jangan kita membuat kebingungan bagi pencari keadilan. Itu yang perlu saya tegaskan, menambahin. Bukan melecehkan kita, Adinda. Saya hanya untuk bagaimana mencari solusinya. Betul. Ya, kira-kira demikian. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, sebelum diteruskan, saya serius tentang ini, boleh sedikit tentang nyempun ini. Saya kira tadi sudah dijelaskan, itu betul. Tak ada lagi lah negara di atas negara, tak ada lagi lah upaya hukum di atas upaya hukum. Tugas kita memang pemulihan aset itu. Ya sudah, eksekusi saja gitu. Terima kasih nih Pak Mang Ihud, ya, baik sebagai anggota Dewan atau darahnya masih ada jaksanya. Ini mengingatkan saja. Sudah Pak, kalau sudah memang kita bentuk badan pemulihan aset ini, ya sudah itu. Kalau lagi berperang lagi, apalagi menganalisis, menilai lagi kasus-kasusnya, udah saya kira nggak akan berakhir ini. Padahal kita mau cepat. Jadi saya ingin mengatakan mendukung ini dan menjadi pikiran kita, mumpung badan pemulihan aset memang masih baru, dengarkan masukan dari kita Pak Amir, terus sampai kita menemukan bentuk yang paling ideal lah. Tapi saya mendukung Pak Tandra dan juga Pak Mang Ihud. Terima kasih. Kami lanjutkan yang lain Pak mungkin. Karena memang kami sudah memperoleh pendapat dari Jamintel dan Jamdatun, ya, Jamdatun juga menyampaikan bahwa memang tadi saya sampaikan bahwa perbuatan kejahatan tidak melawan hukum, dan juga menyampaikan bahwa menyatakan proses lelang tidak sah dan dapat dibatalkan oleh KPKNL Serang sebagaimana PMK. Namun demikian memang kewenangan tersebut berada pada Badan Pemulihan Aset sebagai pemberi kuasa pada waktu itu PPA. Oleh karena itu kami negara Indonesia adalah negara hukum di mana ada putusan, mungkin akan kami teliti kembali. Memang kami sering intens ketemu dengan pihak pemenang dan saya sampaikan karena dua hal yang krusial. Pertama adalah pada saat sita eksekusi juga sudah salah. Kemudian ini oleh karena itu kami akan koordinasi dengan pemilik barang sehingga nanti tidak akan timbul masalah di kemudian hari itu. Dan memang dua alternatif, yang pertama itu atau yang kedua memang kalau menurut perdata itu juga bisa dibatalkan itu. Memang saya sampaikan yang menentukan menang kalah itu adalah KPK karena penjual, dan kami hanya sebagai pemilik yang minta untuk dijualkan itu Pak. Oleh karena itu tentu saja bagaimana saya akan menyerahkan kalau memang kejaksaan itu tidak dikatakan
melakukan perbuatan melawan hukum itu, Pak. Ya, itu. Nanti kami laporan kepada Pak Jaksa Agung barangkali sebagai institusi yang tertinggi di kejaksaan, barangkali nanti bisa memberikan suatu putusan yang terbaik. Sebelum saya akhiri, kesimpulan tolong dibacain Ibu Ola. Pimpinan, sebelum dibacakan kesimpulan, bukan. Ini kan kita semua serius dengan aset ini ya, dan dari teman-teman nanti akan datang 2 minggu. Tapi juga kan masyarakat banyak yang menyampaikan ke kita. Justru biar seimbang, saya kira sebelum 2 minggu nanti ada beberapa masyarakat yang ingin datang ke kita dengar saja supaya nanti kita datanya kita cocokkan begitu. Boleh. Jadi kita undanglah yang ngadu ke kita supaya kita dengarkan dan mereka masukkan, misalnya koalisi masyarakat sipil anti korupsi atau yang lain-lain lah, atau tadi yang orang yang korban itu kita dengerin aja supaya nanti kita cocokkan gitu. Itu masukan saya. Boleh. Koalisi diundang saja. Boleh. Terima kasih Pak Inca. Izin pimpinan, kesimpulan rapat dengar pendapat